Nama lengkap saya Ediana Putri Mayangsari, biasa dipanggil Bu Edi oleh anak-anak dan teman-teman. Saya sudah kerja di IHF, Indonesia Heritage Foundation, dari tahun 2006. Saat ini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 4, 5, dan 6 sekaligus wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Saya tertarik mengikuti lomba RPP karena untuk mengetahui tingkat kemampuan saya dalam membuat RPP apakah sudah sesuai dengan standar jika dibandingkan dengan guru-guru lainnya. Setelah mengikuti pelatihan ini, tambahan informasi yang saya dapat itu adalah mengenai data-data mengenai lingkungan hidup, sehingga sangat penting untuk saya mengajarkan ke anak-anak bahwa lingkungan hidup kita di Indonesia itu keadaannya seperti ini. Makanya itu kita harus bergerak mulai dari sekarang. Itu sangat penting sekali untuk diinformasikan ke anak-anak. Selain itu juga dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya itu saya mendapatkan ilmu baru, misalnya seperti membuat kelompok agar anak-anak lebih paham lagi mengenai bahasa Inggris dan lebih bermakna untuk anak-anak. Kalau temanya, tema Jakarta, materi yang diberikan adalah mengenai banjir. Nah, tema Jakarta ini kita pilih karena memang di lingkungan dekat kami ada daerah yang memang langganan banjir. Ada beberapa anak yang tinggal di sana dan saya pikir ini sangat efektif untuk mereka, biar apa yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan mereka, tempat mereka tinggal. Selain dari itu, untuk anak yang tidak tinggal di situ pun mereka kan kita tinggal satu sama lain saling berhubungan. Walaupun dia tidak tinggal di tempat yang banjir, tapi dia bisa memberikan input bermakna untuk daerah sekitarnya. Kalau alat-alat bantu yang saya gunakan itu ada video, lalu saya menggunakan karton untuk pembuatan mind map beserta dengan krayonnya, terus ada artikel-artikel yang saya dapat dari internet juga. Saya menggunakan puzzle untuk membentuk kelompok anak. Kenapa menggunakan puzzle? Karena ketika anak untuk membuat kelompok itu gurunya harus sudah men-setting agar mereka berkumpul dengan kelompok yang terdiri dari anak-anak dengan berbagai macam kemampuan. Sehingga ketika mereka diskusi, yang kemampuannya lebih baik itu bisa membantu yang kemampuannya di bawah dia. Sehingga itu namanya cooperative learning, sehingga mereka bisa saling membantu satu sama lain. Dengan memakai RPP yang baru ini memang saya melihat siswa lebih paham dan lebih tahu apa yang harus dia kerjakan, karena tujuan dari RPP-nya itu, tujuan dari materinya itu jelas tersampaikan, sehingga anak-anak tahu, oh aku belajar ini untuk ini, sehingga ketika dia melakukan pembelajaran itu dia tahu apa yang dia lakukan. Apakah jadi lebih tahu, terus lebih mudah diingat, karena kan kita juga meraktekin gimana mata pelajarannya gitu, terus kita nulis apa yang tadi udah dipelajari. Pelajarannya jadi lebih menarik dan orang-orang juga yang lainnya juga lebih tertarik untuk membaca. Untuk rencana kedepannya berkaitan dengan RPP ini, setelah saya mengikuti pelatihan dari British Council, saya akan fokus terhadap tujuan, karena ketika kita memberikan materi ke anak, outputnya itu adalah tujuan itu tercapai atau tidak.